Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Anafiam bersama saya Cynthia Oliviana sebagai host. Kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Beliau seorang guru muda di sekolah kami yaitu Bu Rindi. Kira-kira ada yang tahu apa yang kita akan bahas hari ini? Ya, kita akan membahas tentang strategi belajar IPA ya ala Bu Rindi. Nah, oke. Selamat siang, Bu. Selamat pagi menjelang siang. Ya. Apa kabar? Baik. Gimana Yana? Apa kabar? Baik. Ketemu dengan saya ya di sini. Ya. Kira-kira Ibu udah siap untuk kami wawancarai? Sudah. Sebelumnya Bu, saya mau tanya, Ibu sudah berapa lama mengajar IPA di sekolah? Saya sudah setahun menuju 2 tahun ini ya. Jadi ketika saya lulus kuliah, saya langsung dipanggil buat ngajar dan saya terima untuk mengajar di sini, yaitu mengajar IPA. Kira-kira gimana nih? Senang belajar sama saya? Iya. Nah, kalau menurut Ibu, kesan Ibu setelah mengajar di sekolah ini gimana? Kesan saya awalnya saya menyadari kalau anak-anak itu memang beragam. Ada yang nakal, ada yang rajin, ada juga yang mencari perhatian begitu. Nah, kita memang menyadari itu, tapi itulah ciri khas dari anak didik. Jadi, ya saya excited aja mengajar di sini, saya suka, terlebih lagi kebanyakan itu semangatnya gitu. Jadi saya lihat iya. Jadi seperti Yana nih, Yana kan cenderung juga semangat belajar, jadi saya juga semangat lihatnya gitu. Kami lihat banyak anak-anak tertarik belajar pelajaran IPA. Menurut Ibu, bagaimana caranya agar banyak anak-anak yang tertarik belajar IPA? Oke. Menurut saya ya, belajar apapun itu supaya siswa itu tertarik, yang pertama siswa itu harus suka dulu. Suka dengan saya, ya. Jadi first impression. Jadi pertama kali ngeliat gitu. Kita harus memberikan kesan yang baik buat anak-anak ya gitu. Jadi kita dapetin hatinya dulu, baru kemudian masuk ke ranah kita belajar. Maksudnya di situ kita membuat pelajaran itu semenyenangkan mungkin. Jadi tidak ada pembelajaran yang menyudutkan siswa terus menerus. Jadi kita sama-sama belajar yang happy, belajar apapun itu. Jadi tidak hanya saya saja. Jadi dua-duanya harus sama belajar. Misalnya kalau IPA ya sudah libatkan siswa di situ. Misalnya tentang tumbuhan, tentang apapun itu ya harus ada timbal balik gitu. Misalnya saya harus kenal dulu. Yana, kalau ini apa? Jadi ditanyakan satu-satu untuk memastikan mereka itu paham betul apa tidak gitu. Kadang-kadang juga kita harus sering-sering mengajaknya, jangan di kelas terus. Artinya keluar gitu. Ketika pelajaran tertentu kita mengajak mereka itu untuk keluar kelas gitu. Itu juga penting biar nggak bosen. Menurut Ibu, apa yang penting harus dimiliki sebagai seorang guru, terutama supaya bisa membuat siswa itu semangat belajarnya? Semangat belajarnya. Kalau saya tanya dulu ke Yana. Kamu semangat belajar ketika apa? Atau kamu tuh semangat ketika guru ini, ketika pelajaran ini gitu. Ada nggak yang begitu? Pas belajaran Bahasa Indo. Kenapa suka dulu? Saya tanya sebagai kesiswa ya, nanti baru saya jawab sebagai guru. Karena kenapa? Karena suka. Suka aja gitu. Suka ke gurunya, ke pelajarannya atau ke apa? Pelajarannya. Oke, yang pertama karena pelajarannya. Nah, menurut saya yang penting dari guru itu yang pertama memang kita harus punya pengetahuan ya. Misalnya kalau mau ngajar bahasa Indonesia ya kita
harus tahu dulu kompetensinya. Kalau saya IPA ya saya harus tahu dulu dasarnya gitu. Jadi itu poin pentingnya. Kalau kita nggak punya pengetahuan ya kita nggak mungkin bisa ngajarin gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau jadi guru itu harus banyak sabarnya. Jadi sabarnya itu harus seluas samudra gitu. Karena kan tahu sendiri kan teman-teman kamu atau kamu sendiri mungkin kadang-kadang naik turun semangatnya gitu. Jadi kita tidak boleh memaksa anak-anak itu untuk menyukai kita, tapi buatlah mereka senyaman mungkin dengan adanya kita. Jadi dengan adanya kita mereka jadi semangat lagi belajarnya gitu. Lebih dekat dengan siswa aja sebenarnya. Ya. Yang ketiga kalau mau jadi guru itu menurut saya yaitu dia kita tidak bisa memaksa ikan untuk terbang gitu ya. Jadi siswa itu kadang-kadang ada yang pinter di A, ada yang kurang bisa di B. Kita harus menyadari penuh itu ya. Jadi biar kita tidak terkesan memaksa untuk belajar. Masalah nanti mereka dapat ilmunya apa tidak itu urusan mereka gitu. Yang penting kalau misalnya memang mereka semangat ya udah gitu. Kita arahkan gitu. Kalau menurut Ibu, pesan atau kesan dari Ibu buat P5 ke depan gitu. Gimana gitu ya? Kesannya saya suka dengan kalian bisa eksplorasi lebih gitu ya. Misalnya kayak adanya podcast ini, kalian bisa berbincang begini. Jadi itu menjadi poin plus adanya P5. Mungkin di lain kesempatan kalian bisa lebih explore lebih banyak lagi. Artinya tidak hanya di materi tentang sekolah aja. Mungkin di luar sana angkat berita-berita yang viral ataupun yang itu menginspirasi. Itu jadi banyak narasumbernya di situ. Misalnya dari teman sendiri, dari guru atau dari siapapun bisa diundang untuk podcast berbicara. Jadi lebih percaya diri aja ke depannya. Itu menurut saya. Ya. Terus kesannya saya yaitu excited ya melihat kalian begini. Terus pesannya supaya kalian lebih semangat itu aja. Lebih kalau mau ada pertanyaan apapun kalian harus paham dulu, jangan moro-moro bertanya gitu ya. Jadi harus ada timbal balik gitu. Misalnya Yana mau tanya ini ya harus paham juga gitu. Jadi ini lumayan bagus buat kalian ke depannya. Harapan saya itu semoga semuanya itu bisa terlibat nanti, entah dari siswa, nanti bisa juga jadi duduk di sini jadi narasumber gitu. Teman sebaya gitu ya. Ada lagi? Nggak ada. Terus Makasih ya Bu jawabannya. Mungkin ini saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata ataupun tingkah dari saya. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.